Kamu bisa baca kan? Atau buta? Mikhail tersenyum senang kala mata Zia membulat sempurna. Bisa dipastikan Zia sangat-sangat menyesali keputusannya yang menandatangani surat itu tanpa membaca isinya lebih dulu. Sudah jelas? Jadi urusan kita belum selesai. Paham? Mikhail menarik ponselnya kembali, setelah dipastikan Zia membacanya berulang dan tidak ada kesalahan lagi. Nggak bisa, saya dirugikan di sini. Jangan mentang-mentang kayak bapak jadi seenaknya. Persetan dengan sopan santun, toh kini dia bukan di kantor. Statusnya juga bukan resmi bawahan Mikhail, jadi berontak seperti ini bukan sebuah masalah harusnya. Tapi kamu sendiri yang tanda tangan di sana, Zia. Kamu lupa? Bahkan kamu tanda tangan di atas materai kemarin. Mikhail sudah merasa dirinya benar, dia sudah meminta Zia untuk membaca lebih dahulu, salah sendiri tidak dibaca, pikirnya. Jangan harap saya bisa diperalat, cukup sekali dan anggap itu yang terakhir kali. Ucapnya ketus dan menatap tajam Mikhail yang sejak tadi hanya senyum-senyum tak jelas. Ya sudah, kalau begitu besok saya viralin mau? Muka kamu jelas banget di sini, tuturnya sama sekali tidak menunjukkan perasaan bersalah. Dia pria dewasa yang menemukan mainan baru dan menggelitik dirinya. Seumur hidup Valencia belum pernah bertemu pria selicik Mikhail. Mendapatkan kekasih sebaik Zidane dan teman-teman yang baik membuatnya sempat tak percaya jika pria brengsek itu ada. Dan kini, semesta membuka matanya. Jahat banget sumpah. Pipi Zia merah padam kala Mikhail kembali memperlihatkan hasil fotonya tadi pagi, bukan hanya satu. Sebelumnya Mikhail mengancam masuk penjara, dan kini pria itu mengancamnya viral di sosial media. Usianya bukan lagi remaja, harusnya sudah bisa memahami bagaimana pentingnya menghargai wanita. Siapa yang jahat? Kita berdua sepakat dan kamu sudah menerima uang yang jumlahnya tidak sedikit, kalau cuma satu kali saya yang rugi di sini. Mana mungkin dia mau rugi, didikan sang papa dia terapkan sebaik mungkin. Dalam hidup harus berani mengambil kesempatan dan jangan pernah menciptakan celah untuk dirugikan. Ibra menanamkan hal itu dalam diri Mikhail sejak kecil agar sang putra mengikuti jejaknya dalam dunia bisnis. Sayangnya, Mikhail justru menerapkannya dalam segala aspek kehidupan tanpa Ibra ketahui. 16 kali pertemuan dan waktunya minimal 3 jam dalam sekali pertemuan. Bapak samakan ini dengan mata kuliah? Tanya Zia sembari mengurut dada. Bisa-bisanya Mikhail mengatur hal itu sedemikian rupa. Kamu kan mahasiswa. Jawabannya enteng sekali, ingin rasanya Zia meraung saat ini juga. Jam kuliahnya saja tak sepadat itu, 16 kali. Satu kali saja dia sudah sulit melangkah. Saya balikin aja sisanya, perjanjian kita batal. Sentak Valencia sembari menggebrak meja, pria itu terkekeh melihat gadis di hadapannya frustasi kala mengetahui isi perjanjiannya. Mana bisa batal semudah itu, kamu mau saya tuntut karena wan prestasi? Kamu mengingkari kesepakatan kalau begini, Zia. Mikhail kembali mengeluarkan jurusnya untuk membuat Zia ketar-ketir. Sebelum Bapak tuntut saya karena wan prestasi, Bapak ingat salah satu syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata bagaimana? Suatu sebab, kau sah halal. Dan yang Bapak lakukan ini sama saja dengan jual beli manusia, maka ini tidak memenuhi suatu kausa hukum yang halal. Bapak jangan ngaco deh. Mikhail dibuat bungkam, Zia tak sebodoh yang dia kira. Gadis itu bukan mahasiswi jurusan hukum tapi dia paham walau hanya sedikit, meski sempat kagum Mikhail berusaha untuk tidak terlihat bodoh dan kehabisan kata. Pintar juga rupanya, sayangnya kepintaran kamu tidak digunakan sejak pertama. Tapi aku bersyukur,
karena jika kamu pintar sedari awal pasti kita tidak akan menikmati indahnya malam pertama, iya kan, Zia? Zia terdiam sesaat, meneliti setiap ucapan Mikhail kata demi kata. Bukan karena itu, sejak awal dia sudah menolak dan berusaha mempertahankan dirinya. Akan tetapi, yang menjadi alasan Zia setuju dengan kesepakatan itu semata-mata demi ayahnya. Andai saja ayahnya tidak masuk IGD hari itu, mungkin Valencia akan bersikukuh mempertahankan dirinya. Kemarin, semua terjadi begitu cepat dan desakan Rico membuat Zia tak bisa berpikir jernih. Mau sepintar apapun dia, jika urusannya sudah terkait orang tua maka Zia akan tetap lemah. Siapa yang menikmati? Mungkin Anda saja, kalau saya tersakiti, ujarnya kemudian usai terdiam beberapa saat, jawaban spontan yang berhasil membuat perut Mikhail tergelitik. Hahaha, kalau kamu tidak menikmati. Terus yang mendesah semalam siapa? Jin. Mikhail terbahak tanpa peduli dengan beberapa orang yang ada di sana. Meski tak begitu dekat akan tetapi gelak tawa Mikhail cukup menggetarkan gendang telinga. Malu, marah dan merasa terhina kini bersatu padu. Valencia membuang muka dan tak peduli mau pria itu menganggap lucu atau bagaimana. Maaf, aku bukan bermaksud mengejekmu, ungkap Mikhail kemudian sembari membenarkan duduknya. Baru sadar jika menjadi pusat perhatian, kini dia berusaha untuk kembali terlihat dingin dan berwibawa. Meski di mata Zia sama sekali sudah tidak ada, akan tetapi demi membuat mata yang lain kagum padanya, Mikhail rela bersandiwara. Tanda hubung. Menghabiskan waktu yang cukup lama di restoran hingga Zia bahkan makan lagi karena perutnya kembali protes dan terdengar oleh Mikhail. Padahal, sebelumnya dia yakin jika sudah kenyang, entah ucapan apa yang membuat Zia lapar lagi. Di sini, Mikhail mengerutkan dahi. Gangnya sempit sekali dan bisa dipastikan mobil tidak bisa masuk ke dalam. Zia segera turun di sini lebih baik dan dia enggan jika Mikhail sampai tahu di mana dia tinggal sementara. Tunggu. Aku belum mengizinkanmu pergi, ujar Mikhail setengah berteriak. Pria itu sedikit berlari dengan langkah panjangnya demi bisa menghalangi langkah Zia. Apalagi, izinkan saya istirahat siang ini, tolong. Dengan suara lemahnya Zia meminta, Mikhail yang memaksa untuk mengantarnya saja sudah beban. Kemudian pria itu justru menghalangi langkahnya. Aku hanya ingin tahu di mana tempat tinggalmu, ujar Mikhail mengikuti langkah Zia. Tidak perlu, Pak. Jangan membuat saya terlihat buruk, pulanglah karena saya juga butuh privasi, tutur Zia halus, dan larangan itu justru membuat hati Mikhail tersentil. Sakit, dan kembali merasa dirinya bukan pria yang diimpikan siapapun. Kamu mau aku marah, Zia? Setidaknya izinkan aku melihatmu masuk, itu saja. Matilah dia, Zia harus bagaimana? Pria itu benar-benar meminta kejelasan di mana dia tinggal. Sementara saat ini dia sengaja turun di tempat yang masih cukup jauh dari kos Erika, tempat dia tinggal sementara. Masih jauh, Bapak kan gak biasa jalan kaki. Berharap sekali Mikhail akan menyerah duluan setelah mendengar kalimat itu. Sayangnya, yang terjadi justru berbeda. Mikhail menggeleng mantap dan masih tetap berdiri di hadapan Zia. Ceka, ibu kosnya galak. Yang ada Bapak diusir, ujarnya mengarang bebas demi membuat hati Mikhail tergerak untuk pergi. Masih zaman. Memang masih ada yang begitu. Kehidupan Mikhail dan Zia memang tidaklah sama, mereka dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Hal-hal semacam itu tidak pernah dia alami, selama hidup yang Mikhail dapatkan hanya perlakuan baik dari pihak manapun. Masihlah, kos juga ada aturannya, Pak. Dunia tidak sebebas yang Bapak kira.
Dia mengedipkan bahu, sedikit tak peduli dengan ucapan Zia barusan. Dia melangkah maju karena yakin tempat tinggal Zia ada di depan sana. Ayo, sebentar lagi ada rapat di kantor. Sekilas dia melirik pergelangan tangan kirinya, pura-pura sibuk padahal tidak juga. Valencia menghela napas kasar, sepertinya Mikhail memang pantang ditentang. Dengan berat hati dia melangkah, karena berdebat tidak akan ada habisnya. Semua rencana Zia bubar kala Mikhail datang menemuinya. Hendak ke kafe lebih awal pun tidak bisa karena pria itu tidak mengizinkannya bekerja lebih dulu. Sengaja menghentakkan kaki berharap Mikhail mengerti jika dirinya tidak suka didampingi. Valencia mempercepat langkahnya dan diikuti Mikhail dengan wajah bingung di sana. Kenapa buru-buru sekali? Gadis itu kecil namun jalan cepatnya cukup sulit diimbangi. Meski Mikhail bisa melangkah lebih panjang dari Zia, namun kecepatannya patut diacungi jempol. Lebih cepat lebih baik, Anda sibuk kan? Menyesal dia mengatakan hal itu tadi, Mikhail tidak sibuk sebenarnya. Hanya saja dia mendesak Valencia untuk segera melangkah karena penasaran dengan tempat tinggal gadis itu. Ya, tapi tidak secepat ini juga, kamu mantan pelari, Zia. Pertanyaan macam apa itu? Jalan yang sedikit menanjak tampaknya membuat Mikhail lelah. Memang benar dia tidak terbiasa, dan jalan menuju tempat tinggal gadis itu benar-benar melelahkan bagi Mikhail. Bukan, terasa cepat karena Anda tidak terbiasa. Masih jauh. Tanya Mikhail dengan napas yang terdengar sedikit sesak. Andai saja itu Zidan, mungkin Zia akan melakukan hal manis demi bisa membuatnya kembali bertenaga. Ini baru seperempat perjalanan. What? Seperempat perjalanan? Mata Mikhail membulat sempurna, mendengar hal itu sama halnya dengan mimpi buruk di siang hari baginya. Kan sudah saya katakan jauh, salah sendiri tetap ikut, ucapnya dengan sedikit penekanan karena memang kesal sejak tadi. Salahmu kenapa tinggal di pedalaman begini, panas, sempit, kumuh lagi. Lengkap sekali bukan, selain mulutnya dipakai untuk memaksa, Mikhail juga menggunakannya untuk menghina. Pedalaman? Ini sudut kota. Sentak Zia menoleh dan menghentikan langkahnya, wajah Mikhail yang memerah dan keringat bercucuran di keningnya dapat menjelaskan jika pria itu anak manja, wajar saja mulutnya asal bicara. Pikir Zia. Ceka, sama saja. Mikhail menyeka keringatnya, dia kompeten di segala bidang, tapi memang sulit menyesuaikan diri di tempat begini. Dia tidak terbiasa dengan segala sesuatu yang terlalu menguras tenaga seperti ini. Bapak kalau capek mending pulang sana, saya nggak terbiasa dihina soalnya. Bukan menghina, tapi memang faktanya ini pedalaman mau bagaimana? Sudut kota. Tolong bedakan. Zia menekan setiap ucapannya, tak peduli saat ini Mikhail terlihat lemas atau bahkan hampir pingsan. Yang jelas dia tidak suka dengan perkataan Mikhail. Sudut kota. Faktor lelah membuatnya mengalah, jika saja bukan di sini mungkin Mikhail akan berusaha sebaik mungkin demi membantah opini Zia. Tanda hubung. Kecil, gumamnya pelan namun dapat Zia dengar dengan sangat-sangat jelas. Padahal napasnya saja belum stabil, wajahnya masih merah akibat paparan sinar matahari. Bisa-bisanya dia mengungkapkan hal itu setelah tiba di kamar kos Erika. Kecil begini bayarnya tetap pakai uang, Pak. BRUGH. Tanpa izin, dia menghempaskan tubuhnya di tempat tidur empuk itu. Sebenarnya cukup luas untuk dihuni satu orang, hanya saja karena mata Mikhail terbiasa dengan kamar mewah dan megah jelas saja kamar ini terasa amat kecil baginya. Dia terpejam sejenak, kepalanya terasa berdenyut. Valencia mengambilkan air minum untuk tamu tak diundangnya itu. Meski dia menyebalkan sebisa mungkin Zia tetap bersikap baik. Air biasa. Terus Bapak maunya apa? Jangan banyak protes, saya di sini juga numpang.
Benar-benar tidak tahu terima kasih, Valencia sudah mengizinkannya masuk bahkan sigap menyediakan minum agar tenggorokan pria itu tidak terbakar. Numpang. Kenapa begitu? Valencia memang belum mengatakan kronologinya secara detail. Hendak bercerita pada Mikhail dia terlalu malas, pria itu mengembalikan gelas kosong setelah menegak air itu hingga tandas. Kos saya habis beberapa hari lalu, jadi sementara dapat tempat baru saya tidur di sini. Sedikit berbohong demi menutupi rahasianya, tak mungkin dia benar-benar mengatakan jika dia diusir hingga terpaksa tinggal di kos sahabatnya sementara. Begitu, cari tempat yang lebih baik dan usahakan jangan di pedalaman seperti ini. Valencia menghela napas pelan, mau berapa kali dia mengatakan agar tak menyebutnya pedalaman. Untuk kali ini dia memilih diam, enggan kembali adu mulut. Iya. Gunakan uangmu dengan baik, jangan cuma untuk beli junk food. Mikhail membuka jas dan melonggarkan dasinya. Sontak Valencia membeliak dan bahkan hampir tersedak. Bapak mau apa? Tanya Zia sembari menepuk pelan pundaknya, apa yang pria itu lakukan benar-benar membuat otaknya tidak bisa berprasangka baik. Panas, memangnya kamu pikir aku mau apa? Tidak ada senyuman dan tatapan licik kali ini, pria itu memang benar-benar kepanasan. Tubuhnya berontak kala beberapa lama berada di dalam ruangan tanpa AC itu. Sial, dia tampan. Sangat-sangat tampan, mata Zia sebagai wanita tidak bisa dibohongi. Tangan kekarnya berhasil membuat Zia tak berkedip kala Mikhail menggulung ke mejanya hingga siku. Sadar, Zia. Zidane 100 kali lebih manis dari dia. Cepat-cepat Zia mengalihkan pandangan, tak ingin terlalu lama menatapnya. Hingga beberapa detik kemudian dia baru tersadar jika Zidane akan mendatanginya setelah pulang magang, dan itu berarti tidak lama lagi. Pak, saya mau istirahat. Istirahat saja, aku tidak akan mengganggumu. Dia menepuk sisi sampingnya, memang pas jika Valencia ingin berbaring. Maksud saya Bapak pulang sekarang, tutur Zia menepuk keningnya, pria itu benar-benar tidak paham jika tengah diusir atau bagaimana, pikirnya. Kamu ngusir? Sepertinya fakta bahwa Mikhail pintar perlu dipertanyakan, Zia harus mengusirnya dengan cara apa agar mengerti dan bangkit dari tempat tidur milik Erika itu. Bukan gitu, Pak. Tapi kan, ucap Zia sesaat kemudian tertahan. Iya sudah, selagi aku tidak mengusikmu kenapa harus diminta pergi. Bukannya beranjak dia kembali merebahkan tubuhnya dan atas tempat tidur, menyisakan Valencia yang ketar-ketir jika nanti Zidane mendatanginya. Tok tok tok. Hah. Keduanya sama-sama terkejut, ketukan pintu dari luar berhasil membuat Mikhail kini terbangun. Bukan karena takut ada seseorang yang akan mengetahui keberadaannya, akan tetapi Mikhail terkejut lantaran Zia yang panik dan terlihat bingung hendak bagaimana. Siapa? Tanya Mikhail penasaran, baru juga hendak tertidur gangguan seperti itu sudah datang dan mengacaukan moodnya. Sayang, kamu di dalam? Tidak salah lagi, yang datang benar-benar Zidane dan jelas saja ini adalah ancaman. Valencia menggigit jemarinya sembari menarik tangan Mikhail untuk beranjak segera. Ceka, kenapa? Buka pintunya, pacarmu. Bukannya memberi solusi, Mikhail justru membuatnya posisinya semakin terancam. Akan semarah apa Zidane jika dia mengetahui ada pria bersamanya saat ini? Aduh, mati aku, Zidane kenapa sekarang datangnya? Zia bingung sendiri menghadapi situasi. Jadi benar pacarmu? Tanya Mikhail sekali lagi, pertanyaan sebelumnya belum Zia jawab dan hatinya mendadak dongkol. Bapak sembunyi dulu di sini, jangan kemana-mana dan jangan bersuara kalau saya belum bukain. Titahnya sembari menarik paksa Mikhail yang masih menatapnya penuh tanya. What? Are you crazy, Zia?
Tidak ada jalan lain, Zia terpaksa memilih kamar mandi untuk menyembunyikan Mikhail. Persis seperti seorang wanita yang tengah berselingkuh, Valencia ketar-ketir kala ketukan pintu dan panggilan dari Zidane kembali terulang. Mohon maaf sekali, tapi kali ini saya mohon Anda ikuti kata-kata saya. Hei, tunggu. Zia. Mikhail berusaha bertahan karena dia merasa tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Pria itu berdecak kesal kala Zia mendorong begitu kuat hingga dirinya benar-benar terperosok ke dalam kamar mandi yang cukup sempit itu. Jangan keluar, saya mohon banget. Pintanya serius dan Mikhail mengangguk, kemudian, dia memilih patuh dan pasrah menginjak lantar kamar mandi yang sedikit lembab itu. Zia, tunggu, kenapa harus sembunyi di sini? Anda sudah cukup dewasa untuk memahami keadaan, jawab Zia dengan wajah paniknya. Ketika hendak menutup pintunya, dia melupakan satu hal. Jas Mikhail masih berada di atas tempat tidur dan buru-buru Valencia meraih benda itu dan memberikannya pada Mikhail. Kemudian menutup pintu kamar mandi sedikit keras menyisakan wajah bingung Mikhail di dalam sana. Eis! Kasar sekali, omelnya dalam keheningan dan menatap datar pintu itu. Pria itu menggigit bibir dan menempelkan telinganya di daun pintu. Iya, kali ini dia benar-benar tengah menjalani peran layaknya lelaki simpanan. Keningnya berkerut dan sefokus itu berusaha mendengar pembicaraan mereka. Sementara di luar sana Zidane masih menunggu kekasihnya membukakan pintu. Pakaiannya bahkan belum berganti. Zidane memang benar-benar mendatanginya dari tempat magang dengan membawa roti bakar kesukaan Zia di tangannya. Tumben lama, Zia. Teriak Zidane sekali lagi. Ceklek. Akhirnya, wajah itu dia tatap juga. Zidane sudah dibuat hampir gila semalam kala mendengar kabar dari Erika kekasihnya tidak pulang-pulang. Berbagai dugaan dan terkaan memasuki pikiran keduanya, syukurlah kini Zia dia lihat dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa lama? Tidur ya? Zidane bertanya sehalus itu. Enggak, aku tadi cuci muka. Maaf ya buat kamu nunggu, cepat masuk. Bukan tanpa alasan dia menarik Zidane secepat itu, akan tetapi sepatu Mikhail di sana dia takutkan akan disadari Zidane jika terlalu lama. Kamu baik-baik saja kan? Perasaanku sedikit tak nyaman, Zidane mengungkapkan kegundahan hatinya. Pria itu menatap sang kekasih begitu dalam. Memerhatikan tubuh wanitanya yang memang terlihat kurus, sejak dahulu memang begitu sebenarnya. Baik-baik saja kok. Kamu nggak mau? Tanya Zia menawarkan roti bakar yang tadi dibawakan Zidane untuknya. Enggak, kamu aja. Kekasihnya sekhawatir itu dan dia terlihat memang baik-baik saja. Zidane menghela napas lega, mungkin perasaan itu muncul akibat kekhawatiran berlebihnya tadi malam. Tanda hubung. Kapan selesainya? Sudah hampir 1 jam, dan Mikhail masih bertahan di dalam kamar mandi. Sesak mulai dia rasakan, tidak nyaman jelas saja sejak tadi. Meski di sana terdapat ventilasi tetap saja dia merasa tersiksa di ruang sempit itu. Segala posisi sudah dia coba, duduk, berdiri, bersandar bahkan hampir saja dia ingin berbaring. Bosan sekali rasanya, akan tetapi hati kecilnya benar-benar tunduk dan takut untuk keluar padahal dirinya bukan selingkuhan. Kapan kau pulang, Bang Syat? Lama sekali, gumam Mikhail seraya memukul angin. Gelak tawa mereka terdengar nyata di telinga Mikhail, dan tentu saja hatinya kesal sekali. Ingin rasanya dia keluar dan mengacaukan pertemuan mereka. 1 menit, 2 menit, 3 menit hingga kini kesabarannya hampir habis barulah pintu itu terbuka dan tampaklah wajah Zia dengan tatapan penuh kekhawatiran di sana. Lama ya, Pak? Haruskan aku menjawab pertanyaan konyolmu itu? Sentak Mikhail kemudian berlalu keluar,
Kepalanya terasa sakit dan dia butuh pasokan oksigen dari ruangan yang lebih luas. Kamu sengaja membuatku hampir kehabisan napas di sana? Mikhail duduk dan bersandar di tepian tempat tidur. Jujur saja dia cukup lelah, tatapan tajam itu dia layangkan. Zia mendekat dengan secuil ketakutan dalam benaknya, karena dari wajah Mikhail memang terlihat jelas jika dia tersiksa. Maaf, Pak. Saya tidak mungkin mengusir pacar saya, dia akan lebih curiga nanti. Katakan saja kalian masih ingin bercumbu, sela Mikhail tanpa menatap lawan bicaranya, berbicara dengan nada dingin dan dia terlihat berbeda. Valencia enggan menimpali ucapan Mikhail, suasana hati pria itu belum baik-baik saja. Tampak jelas dari cara dia merogoh ponsel dan mengecek sesuatu di sana, kasar sekali. Cukup lama dia biarkan Mikhail berdiam diri tanpa mengucapkan apa-apa, sementara dia kini menata beberapa buku di meja belajar Erika. Mencari kesibukan agar tak terasa canggung. Aku pergi, ucapnya tiba-tiba sudah berdiri di samping Valencia, entah kapan pria itu bergerak hingga Zia sama sekali tidak sadar. Hati-hati, jawabnya sopan sembari mendongak karena memang jika berbicara hendaklah menatap lawan bicaranya. Mikhail mengangguk dan sejurus kemudian meraih tengkuk Valencia tanpa aba-aba. Pria itu menunduk dan meraup bibir ranum Zia begitu lembutnya, wanita itu belum terbiasa dengan perlakuan begini jelas saja berdegup kencang. Ini bukan ciuman biasa. Mikhail tidak mungkin rela jika merasakannya sekilas sebelum benar-benar berpisah. Dia memperdalam ciumannya dan menggigit bibir itu hingga membuat Zia merasakan sedikit sakit. Hukuman, kamu membuatku hampir kehabisan napas karena menunggu, ucapnya mengusap bibir Valencia yang kini basah dengan jemarinya. Bapak jangan modus ya. Sedikit gugup dia mengatakannya namun batinnya menginginkan hal itu dari Mikhail. Haha. Jangan suka begadang, kantung matamu jelas sekali, Zia, ucapnya kemudian setelah sempat tertawa sumbang. Mikhail mengelus pipi Zia lembut, tatapannya seteduh ini dan membuat Mikhail terlihat seperti dua pria yang berbeda. Sementara Zia, dia masih diam saja dan tidak merespon ucapan Mikhail. Dia masih gugup dan tidak bisa bersifat biasa saja.